Om Swastiastu. Oke, ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran PPKN. Masih dengan suasana yang sama, yaitu pembelajaran jarak jauh. Nah, saya berharap khususnya kepada siswa-siswa SMA Negeri 1 Tejapula, khusus yang saya ajar, kemudian bagi adik-adik siswa kelas 11 di sekolah lain misalkan yang menonton video ini, saya berharap mudah-mudahan kalian sudah mendapatkan bantuan kuota dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tolong, saya sangat minta tolong bantuan kuota itu digunakan untuk belajar. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum materi kita mulai. Yang pertama, untuk 11 MIPA, ada beberapa yang memang belum connect, belum hadir di mata pelajaran PPKN selama sampai bulan Oktober ini. Silahkan bagi teman-temannya, ketua kelas, pengurus kelas, mari kita sama-sama sadarkan teman kalian yang seperti itu. Nah, sadarkan, kemudian biar dia bisa mengikuti pelajaran bukan hanya PPKN saja, tetapi semua mata pelajaran. Nah, ingat ya, bantuan kuota sudah diberikan bukan untuk kalian main-main, tetapi bantuan kuota tersebut kalian gunakan untuk belajar. Jadi sangat salah kalian memanfaatkan kuota pemberian pemerintah itu untuk kesenangan kalian. Itu bukan untuk senang-senang. Bapak yakin kalian bisa memahami itu. Nah, maka dari itu saya mohon sekali kesadarannya. Sebelum nanti ada permasalahan di akhir penilaian, saya sangat mohon sekali. Ingat, kalian mungkin menganggap pandemi virus corona ini membantu kalian gitu. Tapi ingat, kalian sudah masuk 1 tahun pelajaran. 6 bulan ini kalian masih PJJ, 6 bulan berikutnya kalian tidak lagi PJJ. Kalau tidak lagi PJJ, kalian masih bermasalah, kita sudah cukup bukti, kita sudah cukup alat untuk membiarkan atau tetap menaikkan raport kalian tidak naik kelas. Mohon maaf ya, ini bukan ancaman, tetapi ini adalah penyampaian saya selaku guru Mapol PPKN. Mudah-mudahan kalian ini memahami, karena itulah nyatanya. Itulah nyatanya. Di 1 tahun ini jangan kira kalian masih bisa sebebas semester yang lalu. Tidak akan bebas gitu ya. Nanti kalian buktikan perkataan saya di saat rapat kenaikan kelas bulan Juli 2021. Mohon maaf, bulan Mei 2021. Oke, kita mulai ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang dinamika. Kalian sudah mencari bagaimana dinamika sejarah demokrasi pada di setiap masa yang sudah dialami oleh negara kita ini. Nah, sekarang setelah kita kalian sudah mencari dinamika, kemudian penting sekali kita akan membahas 2 poin ini. Yang pertama, pentingnya kehidupan yang demokratis.
Kemudian perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Materi tidak banyak ya. Yang pertama, pentingnya kehidupan yang demokratis. Persamaan kedudukan di muka hukum. Jadi, apapun itu, jika kalian sebagai warga negara Indonesia, kalian sebagai rakyat Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, kalian itu kedudukannya sama di muka hukum. Sama, tidak ada perbedaan. Jadi, semestinya hukum itu tidak pandang bulu ya. Siapapun harus. Jika bersalah dihukum, jika menjadi korban itu akan mendapatkan pembelaan, itu mestinya. Nah, nanti untuk bagaimana sebenarnya hukum, bagaimana hukum kita di Indonesia, apa itu KUHP, apa itu KUHAP, nanti di bab ketiga akan saya jelaskan tentang sistem hukum. Kemudian yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Jadi kita sebagai insan negara, kita sebagai warga negara telah memilih wakil-wakil kita yang duduk dan menjalankan roda-roda pemerintahan. Ada yang duduk sebagai anggota legislatif, ada yang menjadi anggota atau duduk di lembaga eksekutif, dan nanti ada yang sebagai lembaga pengadil atau lembaga yudikatif. Nah, jadi kita sebenarnya sudah berpartisipasi di dalam pemilu, memilih apapun nanti yang menjadi keputusan, apapun nanti yang menjadi kebijakan dari yang kita pilih sebagai wakil rakyat, itu menjadi keputusan kita bersama. Otomatis kita sebagai warga negara sudah berpartisipasi dalam pengambilan atau pembuatan keputusan. Kemudian yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Selayaknya atau semestinya dari Sabang sampai Merauke kita mendapatkan pembangunan atau menikmati pembangunan secara adil dan merata. Adil dan merata. Tidak ada pembedaan antara wilayah timur, wilayah tengah, dan wilayah barat. Tapi senantiasa juga kita lihat kenyataannya antara bagian barat, tengah, dan timur Indonesia itu sedikitnya ada perbedaan. Yang kaya-kaya, yang miskin-miskin, daerah maju makin maju, daerah ini makin daerah tertinggal makin tertinggal gitu. Mudah-mudahan untuk sekarang kita semakin maju, pemerintah sudah banyak membangun fasilitas-fasilitas pembangunan, mudah-mudahan ini akan menjadi pertanda bahwa distribusi pendapatan daerah, distribusi pendapatan secara individu akan berlangsung secara adil. Kemudian yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi Bapak sampaikan di sini kebebasan itu ada sebenarnya kebebasan yang paling penting ada 4, ada kebebasan beragama. Mengingat kita itu terdiri dari berbagai macam agama yang sekarang diakui 6 ya. 6 agama, kemudian kebebasan pers. Ini yang penting. Saya sangat mohon sekali bagi kalian, bagi kita semua, termasuk saya juga sebenarnya, mari kita sama-sama belajar memilah yang namanya berita. Biar kita tidak terimakan yang sama namanya hoax. Kalian lihat di televisi, di berita, banyak yang termakan oleh berita hoax. Yang demo, silahkan yang demo di Undang-Undang Cipta Kerja. Yang demo ditanya apa yang dipermasalahkan tidak tahu. Nah ini menjadi istilahnya masalah juga. Berita menjadi masalah. Berita-berita hoax itu tolong sekali.
kalian untuk untuk dalam membaca berita, dalam menonton berita, tolong sekali ya, cari informasi yang betul-betul fakta, bukan opini gitu ya. Kemudian yang ketiga, kebebasan mengeluarkan pendapat. Kalian bebas mengeluarkan pendapat. Silahkan, bebas mengeluarkan pendapat. Bebas mengkritik, tetapi betul-betul yang dikritik itu memang ada sedikit keliruan. Gitu. Jangan betul-betul hanya bisa mengkritik saja gitu ya. Seperti sekarang saya di awal video ini saya sampaikan, kalian mengkritik terus, misalkan mengkritik, tetapi ketika kalian ingin itu, ingin ini, pulsa ingin sudah dapat, kalian pulsa kuota, tetapi setelah dapat ada beberapa siswa yang menghilang gitu. Itu tindakan yang tidak bagus anak-anakku gitu. Tindakan yang tidak bagus. Oke. Yang terakhir itu kebebasan berkumpul. Jadi kalian bebas berkumpul. Walaupun sekarang di masa pandemi kita diharuskan untuk menjaga jarak, tetapi kita itu tidak menjadi sebuah halangan sebenarnya. Kalian bisa masih reuni dengan teman kalian itu melalui aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan. Tapi ingat, ini bukan selamanya. Saya prediksi pribadi, prediksi ini hanya 6 bulan ini saja. Kalian PJJ, saya yakin Januari kita sudah mulai tatap muka, sudah mulai serius seperti sedia kala. Kemudian, nah itu tentang kebebasan bertanggung jawab. Nah, itu pentingnya demokrasi. Saya pilih menjadi 4. Nah, perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Nah, ini hanya sepintas ya, ini hanya perilaku. Yang pertama, membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum. Sesuai aturan ini. Masuk kalian belajar di sini. Gimana aturannya, gimana aturan PJJ, kalian ikuti. Kemudian membiasakan diri untuk bertindak demokratis dengan segala hal. Biasakan. Kemudian membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Oke. Jika ada permasalahan, saya contohkan di dalam pembelajaran saja. Jika ada permasalahan, persoalan yang memang kalian tidak bisa hadir, tanpa disengaja kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh, silakan. Kita bisa musyawarah. Jangan disuruh kalian musyawarah ke sekolah dengan protokol, menaati protokol kesehatan. Kalian bilang sibuk. Dan bahkan saya kemarin ada yang mengatakan jaraknya jauh, Pak. Ada yang mengatakan saya suruh ke sekolah, jaraknya jauh. Silakan adu jaraknya. Jarak rumah kalian ke sekolah ketimbang jarak rumah saya ke sekolah itu. Saya masih setiap hari bisa hadir walaupun PJJ di sekolah. Nah, yang keempat, membiasakan diri dengan mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Nah, ini yang paling penting ya. Jangan menggunakan kekerasan dalam permasalahan apapun ya. Nah, ini perilaku keempat ini hanya beberapa contoh saja untuk perilaku yang mendukung tegaknya nilai demokrasi. Nah, tugas untuk hari ini, kalian simpulkan materi ini. Boleh tulis tangan, boleh diketik, dikumpulkan di dalam Google Classroom link Google Classroom yang nanti saya upload ya. Tugasnya membuat kesimpulan materi untuk hari ini. Oke? Saya yakin mudah-mudahan
ini bisa dipahami, terutama pemaparan pesan-pesan saya di awal video ini ya, tolong dipahami. Ini tanggung jawab kalian juga. Saya setiap berkala tetap mengajar, kemudian memberikan kalian kesempatan juga minggu yang lalu untuk mengumpulkan kewajiban-kewajiban kalian, terutama yang lalai dengan kewajiban. Saya masih berikan kesempatan. Sekarang saya mengajar lagi, itu sudah kewajiban saya. Kewajiban kalian mengikuti ini. Kewajiban kalian mengikuti ini dan kewajiban kalian juga menyelesaikan beban-beban tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Termasuk saya guru mata pelajaran PPKN. Nah, mudah-mudahan juga untuk siswa-siswa lain di sekolah lain, mudah-mudahan ini menjadi tambahan materi dari saya. Mudah-mudahan juga kalau tidak menjadi tambahan materi, menjadi kesimpulan materi. Oke, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.